mau digugat sampai saya kalah, atau mereka menggugat, kalau kalah lagi gugat sampai menang begitu. Itu ucapan yang tidak bijaksana. Dan satu lagi yang penting, dia tidak punya kepekaan bahwa apa yang terjadi pada Pilpres tahun 2024 termasuk tentang dia di MK itu adalah biang keladi hancurnya demokrasi di Indonesia. Putusan MK nomor 90 yang diputuskan oleh pamannya Gibran itu adalah awal kebrutalan pemilu atau Pilpres tahun 2024. Gibran tidak menyadari hal itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, karakter seseorang diukur dari bagaimana dia bijak atau tidak dalam menanggapi suatu peristiwa yang menimpa dirinya. Ini terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Pada saat ditanya wartawan, respon dia terkait dengan gugatan PHPU, perselisihan hasil Pilpres atau pemilihan umum di MK, seperti biasa dia kembali ke aslinya, sengak. Sengak itu kalau bahasa Indonesianya agak belagu gitu. Saya ingat tahun 2014 awal pada saat ayahnya akan dilantik jadi presiden yang periode pertama. Di rumah dinas gubernur Jakarta waktu itu Gibran mengatakan sangat sengak kepada wartawan. Saya bisnis, cari kerja, cari makan. Nggak mungkin terus ngikutin bapak saya kampanye atau apa. Sengak sekali, itu khas Gibran memang dari, kalau kita bicara tentang gestur dan garis wajahnya memang orangnya sengak, gitu. Khas Gibran gitu. Ini menandakan Gibran tidak mempunyai sensitivitas terhadap perpolitikan nasional. Dia mengatakan mau digugat sampai saya kalah, atau mereka menggugat, kalau kalah lagi gugat sampai menang begitu. Itu ucapan yang tidak bijaksana. Dan satu lagi yang penting, dia tidak punya kepekaan bahwa apa yang terjadi pada Pilpres tahun 2024 termasuk tentang dia di MK itu adalah biang keladi hancurnya demokrasi di Indonesia. Putusan MK nomor 90 yang diputuskan oleh pamannya Gibran itu adalah awal kebrutalan pemilu atau Pilpres tahun 2024. Gibran tidak menyadari hal itu. Kemudian tanggal 25 Oktober tahun 2023, pada saat dia diterima oleh KPU, pada saat PKPU, peraturan KPU belum dirubah, masih pakai peraturan lama yang menyangkut masalah umur 40 tahun, itu adalah awal dari kehancuran demokrasi di Indonesia. Dan itu diawali oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Semuanya berawal dari Gibran. Gibran yang didorong oleh ayahnya, dipaksakan oleh ayahnya untuk menjadi cawapres. Gibran yang menabrak semua aturan, merobohkan pilar-pilar Mahkamah Konstitusi, merobohkan etika, merobohkan moral, tapi yang bersangkutan tidak merasa bahwa itu ada yang salah. Dia merasa baik-baik saja. Aneh bin ajaib. Setelah itu berlanjut melalui ayahnya menggunakan politik gentong babi, politisasi bansos yang merajalela, yang luar biasa. Bayangkan, kalau menurut keterangan Bu Risma, dana bansos hanya 78 triliun.
Tapi dana perlindungan sosial itu hampir 497 triliun dan itu tidak dikelola oleh Kementerian Sosial tapi oleh kementerian lain. Luar biasa. Semua aturan ditabrak, dilabrak, diporak-porandakan gara-gara Gibran. Nah, pada saat sekarang ini ada orang memprotes pasangan Amin maupun pasangan Ganjar Mahfud memprotes, Gibran dengan belagu mengatakan digugat sampai menang katanya. Itu benar-benar ucapan anak kecil ya. Memang dia masih anak kecil, belum saatnya dia jadi apa-apa sebenarnya. Menjadi wali kota Solo pun kalau bukan anaknya seorang Jokowi dia tidak akan terpilih. Saya yakin itu. Saya hakul yakin. Menjadi cawapres kalau bukan anaknya Jokowi, nggak mungkin partai sebesar Golkar itu mau mencalonkan Gibran yang belum apa-apa, belum punya prestasi apa-apa. Gibran ada karena Jokowi, ada embel-embel Jokowi di belakangnya. Gibran tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Gibran selalu menjadi bayang-bayang bapaknya dan dia hanyalah boneka dari bapaknya. Jadi mungkin Gibran melalui orang terdekatnya harus belajar memberikan komentar yang agak lebih wise. Belajar menjadi bijak. Meskipun anak kecil, masih muda, belajarlah menjadi bijak. Karena banyak juga anak muda yang hebat-hebat kok. Emil Dardak misalkan, atau mungkin bupati yang mana masih muda-muda, mereka juga bijak. Memang kebijakan seseorang tidak diukur dari umur. Tapi kalau Gibran memang dari lahirnya memang sengak. Ada bakat alami. Sengak dan belagu. Jadi menyikapi apapun ya dia sengak-sengak saja. Tapi itulah karena dia tidak pernah merasa bahwa semua ini bermula dari Gibran. Kehancuran demokrasi kita ini bermula dari Gibran. Ini yang tidak dia sadari sama sekali. Jadi mulai MK, KPU, politik gentong babi, pengeran, ASN, kepala desa, aparat keamanan, sampai manipulasi Sirekap. Itu awalnya Gibran. Biang keladinya, biang kerok awalnya adalah Gibran. Jadi mohon Gibran harus berhati-hati memberikan komentar. Tidak selamanya kamu di atas angin. Mungkin dengan manuver hukum kamu legal, tapi rakyat Indonesia tahu kamu tidak legitimate. Jujur saya tidak pernah merasa Gibran Rakabuming Raka pantas menjadi wakil presiden. Belum. Karena saya sangat menghormati seseorang itu bangkit atau berdiri atas kaki diri sendiri, atas usaha diri pribadi. Bukan karena bapaknya. Gibran menjadi seorang wali kota dan menjadi sekarang karena bapaknya. Bukan karena prestasi diri sendiri, bukan karena achievement atau pencapaian diri sendiri. Itu yang membuat saya tidak bisa terima bahwa seorang seperti Gibran menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang wapres. Kecuali dia merangkak dari bawah dengan melalui proses yang panjang, berjenjang, itu tidak terjadi. Dan bagi saya, dan bagi seluruh rakyat Indonesia, Gibran hanyalah anak sulung seorang Jokowi. Kemana ya Gibran melangkah, ke kanan atau ke kiri, tergantung ayahnya. Itu persepsi publik saat ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berdamai. Saya Rudi Eskampi.